Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai soal CPNS dan P3K dengan formasi pengadministrasi perkantoran untuk materi kompetensi teknis administrasi perkantoran. Soal pertama, perhatikan ciri-ciri surat berikut. 1. Tidak memiliki kop surat. 2. Salam pembuka dan penutup bersifat tidak resmi. 3. Penggunaan bahasa bersifat tidak resmi. 4. Formatnya bebas. Jenis surat yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah A. Surat dinas. B. Surat niaga. C. Surat pribadi. D. Surat sosial. E. Surat pengantar. Jawaban yang tepat adalah C. Surat pribadi. Surat pribadi memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki kop surat, salam pembuka dan penutup bersifat tidak resmi, penggunaan bahasa tidak resmi, dan formatnya bebas. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan kalimat pembuka surat berikut. Bersama ini kami lampirkan fotokopi surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 12 Kep 2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten XYZ tahun anggaran 2024. Jenis surat dinas yang tepat menggunakan kalimat pembuka tersebut adalah A. Surat pemberitahuan. B. Surat perintah. C. Surat permohonan. D. Surat pengantar. E. Surat undangan. Jawaban yang tepat adalah D. Surat pengantar. Kalimat pembuka bersama ini kami lampirkan menunjukkan bahwa surat tersebut merupakan surat pengantar yang bertujuan untuk menyampaikan lampiran berupa fotokopi surat keputusan. Soal nomor 3. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa surat dinas yang benar adalah A. Menggunakan bahasa tidak resmi. B. Menggunakan kalimat yang panjang dan bertele-tele. C. Menggunakan istilah asing yang sulit dipahami. D. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya. E. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Jawaban yang tepat adalah E. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Dalam penulisan surat dinas, penggunaan bahasa harus jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman. Soal nomor 4. Perhatikan jenis-jenis naskah dinas berikut. 1. Surat keputusan. 2. Surat edaran. 3. Surat tugas. 4. Nota dinas. E. Memorandum. Yang termasuk jenis naskah dinas yang bersifat kebijakan adalah A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 2, dan 5. D. 3, 4, dan 5. E. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. 1, 2, dan 5. Surat keputusan, surat edaran, dan memorandum merupakan jenis naskah dinas yang bersifat kebijakan, yaitu naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Soal nomor 5. Bagian-bagian dari naskah dinas surat keputusan yang benar adalah A. Kepala, batang tubuh, kaki. B. Kepala, batang tubuh, kaki, lampiran. C. Kepala, konsideran, diktum, penutup. D. Kepala, konsideran, diktum, penutup, lampiran. E. Kepala, konsideran, batang tubuh, penutup, lampiran. Jawaban yang tepat adalah D. Kepala, konsideran, diktum, penutup, lampiran. Bagian-bagian dari naskah dinas surat keputusan terdiri dari kepala, yaitu kop surat, konsideran, yaitu pertimbangan, diktum, yaitu isi keputusan, penutup, dan lampiran jika ada. Soal nomor 6. Perhatikan ciri-ciri naskah dinas berikut. 1. Merupakan naskah dinas internal. 2. Dibuat oleh pejabat yang berwenang. 3. Berisi pemberitahuan atau penjelasan. 4. Formatnya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki. Jenis naskah dinas yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah A. Surat keputusan. B. Surat edaran. C. Nota dinas. D. Memorandum. E. Surat undangan. Jawaban yang tepat adalah C. Nota dinas. Nota dinas adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi pemberitahuan atau penjelasan, dan formatnya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam tata tempat sebuah acara resmi, posisi tempat duduk yang paling terhormat adalah A. Di barisan paling belakang. B. Di barisan tengah. C. Di barisan paling depan. D. Di sebelah kiri mimbar. E. Di sebelah kanan mimbar. Jawabannya adalah E. Di sebelah kanan mimbar. Dalam tata tempat acara resmi, posisi tempat duduk yang paling terhormat adalah di sebelah kanan mimbar atau panggung. Semakin ke kanan, semakin terhormat posisinya. Berikutnya soal nomor 8. Urutan bendera yang benar dalam pemasangan bendera pada sebuah upacara adalah A. Bendera merah putih, bendera daerah, bendera instansi. B. Bendera daerah, bendera merah putih, bendera instansi. C. Bendera instansi, bendera merah putih, bendera daerah. D. Bendera merah putih, bendera instansi, bendera daerah. E. Bendera daerah, bendera instansi, bendera merah putih. Jawaban yang tepat adalah D. Bendera merah putih, bendera instansi, bendera daerah. Urutan pemasangan bendera yang benar adalah bendera merah putih di posisi paling kanan, yaitu paling terhormat, diikuti bendera instansi di tengah, dan bendera daerah di posisi paling kiri. Soal nomor 9. Tata penghormatan yang tepat kepada pejabat yang lebih tinggi dalam sebuah acara resmi adalah A. Memberi hormat dengan mengangkat tangan kanan. B. Membungkukkan badan 90 derajat. C. Berjabat tangan sambil menundukkan kepala. D. Memberikan salam dengan mengucapkan selamat pagi, siang, atau sore sambil membungkukkan badan. E. Berjabat tangan sambil tersenyum dan memperkenalkan diri. Jawabannya adalah E. Berjabat tangan sambil tersenyum dan memperkenalkan diri.
Tata penghormatan yang tepat kepada pejabat yang lebih tinggi dalam acara resmi adalah dengan berjabat tangan sambil tersenyum dan memperkenalkan diri. Hal ini menunjukkan sikap hormat dan ramah tanpa berlebihan. Soal berikutnya, soal nomor 10. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam persiapan rapat adalah A. Menyusun agenda rapat, B. Menentukan peserta rapat, C. Menyiapkan ruang rapat, D. Membuat undangan rapat, E. Menentukan tujuan rapat. Jawaban yang tepat adalah E. Menentukan tujuan rapat. Langkah pertama dalam persiapan rapat adalah menentukan tujuan rapat. Tujuan rapat harus jelas dan spesifik agar rapat dapat berjalan efektif dan efisien. Soal nomor 11. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan rapat adalah A. Notulen rapat, B. Daftar hadir peserta, C. Agenda rapat, D. Materi presentasi, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban benar. Dalam pelaksanaan rapat, dokumen-dokumen yang harus disiapkan meliputi notulen rapat untuk mencatat hasil rapat, daftar hadir peserta untuk mengetahui kehadiran peserta, agenda rapat sebagai panduan jalannya rapat, dan materi presentasi sebagai bahan pembahasan dalam rapat. Berikutnya soal nomor 12. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan notulen rapat adalah A. Mencatat seluruh pembicaraan secara detail, B. Mencatat hasil rapat secara singkat, jelas, dan akurat, C. Menuliskan pendapat pribadi notulis dalam notulen, D. Menggunakan bahasa informal dalam penulisan notulen, E. Menunda penyelesaian notulen hingga beberapa hari setelah rapat. Jawaban yang tepat adalah B. Mencatat hasil rapat secara singkat, jelas, dan akurat. Dalam pembuatan notulen rapat, hal yang harus diperhatikan adalah mencatat hasil rapat secara singkat, jelas, dan akurat. Notulen harus berisi poin-poin penting dari hasil diskusi dan keputusan yang diambil, tanpa perlu mencatat seluruh pembicaraan secara detail. Berikutnya soal nomor 13. Metode pengelolaan persediaan perlengkapan kantor yang tepat untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan adalah A. Metode FIFO, B. Metode LIFO, C. Metode EIKI, D. Metode JIT, E. Metode ABC. Jawaban yang tepat adalah metode EOQ. Metode EOQ atau Economic Order Quantity adalah metode pengelolaan persediaan yang tepat untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Metode ini menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Selanjutnya soal nomor 14. Langkah yang tepat dalam pengelolaan aset kantor adalah A. Mencatat aset kantor hanya pada saat pembelian, B. Menginventarisasi aset kantor secara berkala, C. Menggunakan aset kantor secara bebas tanpa pencatatan, D. Menyimpan aset kantor tanpa memperhatikan kondisinya, E. Membuang aset kantor yang rusak tanpa dokumentasi. Jawaban yang tepat adalah B. Menginventarisasi aset kantor secara berkala. Langkah yang tepat dalam pengelolaan aset kantor adalah menginventarisasi aset kantor
secara berkala. Inventarisasi aset kantor penting untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan keberadaan aset kantor, serta untuk memudahkan pemeliharaan dan pengendalian aset. Soal nomor 15. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengadaan perlengkapan kantor adalah A. Harga perlengkapan yang paling murah, B. Jumlah perlengkapan yang paling banyak, C. Kualitas perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan, D. Merek perlengkapan yang paling terkenal, E. Desain perlengkapan yang paling menarik. Jawaban yang tepat adalah C. Kualitas perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengadaan perlengkapan kantor adalah kualitas perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Perlengkapan kantor harus memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kantor agar dapat menunjang kinerja dan produktivitas pegawai. Demikianlah soal-soal latihan yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.